Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nama saya Marhamah, saya dari 6D Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Video kedua ini juga saya tujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian gender yang diampu oleh Ibu Fatonah Kadaud LCMPIL. Pada video ini saya akan menguraikan tema tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar hadis yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Kalau kita lihat secara sekilas, hadis ini menyatakan seolah-olah menyatakan bahwa seorang perempuan tidak akan mampu untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Dalil lain yang dijadikan patokan untuk menolak kepemimpinan perempuan adalah surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Al-ayah. Ayat ini sering dijadikan orang-orang untuk menolak kepemimpinan seorang perempuan. Menurut mereka, yang pantas untuk menjadi pemimpin itu hanya seorang laki-laki. Tapi menurut perspektif gender, hal ini tidak benar. Ayat 34 surah An-Nisa ini tidak pantas, tidak cocok untuk dijadikan dalil untuk menolak kepemimpinan seorang perempuan. Salah satu fasir yang menyatakan demikian yaitu Nasaruddin Umar. Menurut beliau, Nasaruddin Umar ini menyatakan di mana pendapatnya ini juga diadopsi dari pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa ayat ini tidak memutlakkan kepemimpinan hanya untuk laki-laki. Kenapa demikian? Karena redaksi yang digunakan oleh ayat ini bukanlah bima faddalallahu az-zakar, bukan seperti itu, melainkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seperti itu. Seandainya di sini menggunakan redaksi az-zakar, maka jelas bahwa keutamaan itu diberikan kepada seorang laki-laki, seperti itu. Selain itu, ayat ini juga menggunakan redaksi ar-rijal, bukan kata az-zakar. Seandainya ayat ini tuh menggunakan kata az-zakar, maka akan berbeda penafsirannya. Jika ayat ini menggunakan kata az-zakar, maka kepemimpinan tersebut sudah mutlak dikhususkan kepada seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi di sini menggunakan kata ar-rijal yang menunjukkan gender seseorang, kapasitas seseorang, atau kemampuan seseorang. Maka menurut Nasaruddin Umar, bisa saja di sini seorang yang mempunyai yang berbiologis perempuan, tapi dia mampu berperan sebagaimana laki-laki, seperti itu. Jadi ayat ini tidak pantas untuk dijadikan dalil, tidak cocok untuk dijadikan dalil yang menolak kepemimpinan perempuan. Selain itu, dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 23, di sana diceritakan tentang kepemimpinan seorang Ratu Balqis. Di sana diceritakan bagaimana kejayaan Ratu Balqis memimpin negerinya makmur, kerajaannya besar. Dan siapa Ratu Balqis? Ratu Balqis ini seorang perempuan. Al-Quran saja menceritakan tentang kepemimpinan seorang perempuan yang dia sukses dalam kepemimpinannya. Seperti itu. Lalu mengapa
pada saat ini kita harus menolak kepemimpinan perempuan seperti itu. Jadi menurut perspektif gender, kepemimpinan perempuan itu sah-sah saja seperti itu. Lantas bagaimana dengan hadis tadi, hadis yang menyatakan bahwa tidak akan mungkin beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, hadis ini perlu ditelusuri lagi. Lah, menurut riwayat hadis ini disabdakan Nabi berkaitan dengan konteks pengangkatan putri Raja Kisra untuk memimpin kerajaan Persia. Dan pada kepemimpinan putri Kisra ini, kerajaan Persia hancur. Seperti itu. Lah, apakah kehancuran kerajaan Persia ini disebabkan karena pemimpinnya perempuan atau seperti apa? Setelah ditelusuri, ternyata kehancuran kerajaan Persia ini disebabkan kurang cakapnya, kurang mampunya putri Kisra tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi keberhasilan kepemimpinan seseorang bukan ditentukan dari biologisnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, melainkan keberhasilan kepemimpinan seseorang itu ditentukan oleh kecakapannya, kemampuannya, dan keahliannya untuk menjadi seorang pemimpin. Lah, kecakapan, keahlian dalam memimpin itu juga tidak ditentukan berdasarkan biologisnya, apakah dia perempuan atau dia laki-laki, tidak seperti itu, tapi didapatkan dari faktor lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti itu. Jadi saya tegaskan, menurut Nasaruddin Umar di sini salah satu mufasir yang menggunakan pisau analisis gender untuk menafsiri ayat An-Nisa ayat 34 tadi. Beliau menyatakan kepemimpinan perempuan itu sah-sah saja dan diperbolehkan dalam Islam. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.